Mungkin di sini banyak dari lu yang sudah mengerti konsep dari fair value gap. Tapi bagaimana sih membedakan fair value gap yang valid dan juga tidak valid? Misalnya seperti fair value gap yang ini berhasil dan kenapa fair value gap yang ini tidak berhasil? Apa yang membedakan mereka berdua coba? Kan sama-sama ada gap di tengah ini. Sebelumnya selamat datang di ICT Series, salah satu teknik yang katanya paling ribet. Tapi tenang aja, begitu lu klik tombol subscribe di bawah, gua jamin teknik ini tidak akan menjadi sulit buat lu. Oke? So, cukup basa-basinya, langsung saja kita ke episode 3, Fair Value Gap. Nah, sebelum gua mulai, mari kita pahami dulu konsep dari fair value gap itu sendiri. Fair value gap atau imbalance adalah celah yang muncul di antara 3 candle pada chart. Celah tersebut terbentuk dari wick candle pertama dan ketiga. Biasanya fair value gap ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller yang membuat harga jadi bergerak cepat tanpa meninggalkan jejak yang rapi. Oke, gua akan sedikit menyederhanakannya agar lu lebih paham lagi. Bayangin orang yang lagi berdagang di pasar tradisional. Ketika pembeli sangat banyak dan mereka semua ingin membeli barang yang sama, otomatis harga barang akan melonjak drastis. Hal ini terjadi karena penjual tidak punya cukup waktu untuk menjual dengan harga wajar karena terlalu banyak permintaannya. Itulah yang terjadi saat market menciptakan fair value gap. Ketika gap ini muncul, harga biasanya akan kembali ke area tersebut lagi di masa yang akan mendatang, ya tujuannya untuk menutup celah itu lagi. Tapi sayangnya tidak semua fair value gap itu valid. Lah, terus fair value gap yang kayak gimana nih yang valid? Oke, perhatikan. Pertama, pastikan dulu bahwa fair value gap ini masih fresh. Maksud gue seperti ini. Jadi pada saat candle bergerak kencang dan meninggalkan gap, pastikan area tersebut belum pernah disentuh oleh candle sama sekali. Walaupun hanya wick candle saja yang menyentuhnya, tetap saja area fair value gap itu tidak fresh. Karena apabila fair value gap ini sudah disentuh oleh candle, kemungkinan candle kembali ke FVG itu sangat rendah. Jadinya di sini lu nggak akan lagi mendapatkan momentum buy atau sell. Nah, faktor yang kedua adalah harga dari FVG itu sendiri. Misalnya suatu hari lu ingin trading menggunakan fair value gap dan kebetulan sekali chart memperlihatkan banyak sekali area fair value gap. Dan di sini lu bingung, ini yang mana FVG-nya? Ya, semua ini emang bener aja kok udah FVG. Tapi ada lebih baiknya gunakan fair value gap yang posisinya paling terakhir. Hal ini terjadi karena biasanya posisi terakhir ini adalah posisi harga murah atau mahal. Cara menentukannya sangat sederhana. Lu bisa menggunakan tools Gunbox di TradingView. Cara menggunakannya sama seperti Fibonacci juga. Tapi bedanya ini lebih sederhana. Apabila posisinya di bawah berarti harganya murah dan apabila di atas maka harganya mahal. Silahkan tiru dulu settingan Gunbox gua. Sudah? Sederhana kan? Nah, kita lanjut ke faktor yang ketiga. Dan faktor yang ketiga adalah struktur market. Lu harus pastikan dulu fair value gap ini terbentuk setelah market sudah berbentuk. Maksudnya gimana tuh? Oke, di sini gue bakal jelasin. Kita bisa menentukan apakah fair value gap itu bearish atau bullish setelah terjadinya break of structure atau BOS. Dan cara kita menentukan market yang sudah berganti bearish atau bullish dengan menggunakan market structure shift. Karena seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, struktur market ini menjadi salah satu indikator utama untuk mengetahui tren secara garis besar sedang turun atau naik. Bukan cuma itu aja, struktur market ini juga berfungsi untuk kita mengetahui apakah kita masih aman dalam melakukan transaksi sell atau buy. Jadi apabila lu menemukan fair value gap sebelum terjadinya market structure shift dan break of structure, bagaimana cara lu mengetahui lu akan fokus sell atau buy? Pakai feeling. Mending lu ke website sebelah aja deh kalau masih main feeling. Sampai sini lu sudah paham? Kalau sudah, cus kita ke real market. Pertama-tama yang kita lakukan adalah identifikasi dulu trennya sedang apa. Nah, di sini bebas. Lu mau pakai indikator atau mau pakai swing high dan swing low seperti cara gua kemarin, intinya senyaman lu aja dalam menentukan trennya.
Oke, tapi karena di sini gua mau objektif saja dengan teknik ICT, jadi hal pertama yang gua lakukan adalah mencari di mana market structure shift. Nah, di sini sudah ada konfirmasi bahwa market sudah berubah arah dari bullish menjadi bearish. Dengan begitu kita di sini bisa fokus sell saja. Sebelum kita sell, kita pastikan dulu apakah ada high time frame PD array. Fungsinya agar kita tahu kita bisa fokus sell sampai kapan. Oke? Jadi begitu dia sudah dekat atau menyentuh high time frame PD array, kita tinggal menunggu konfirmasi selanjutnya seperti apa. Oke, dan berarti kita tinggal cari fair value gap-nya. Nah, di sini kita cek dulu. Ini fair value gap. Ini juga fair value gap. Dan yang terakhir ini juga fair value gap. Dan yang mana nih kira-kira yang akan kita gunakan untuk trading? Karena di sini kita fokusnya sell, berarti kita cari fair value gap yang mahal. Sebenarnya dengan mata telanjang aja di sini kita udah tahu ya harga mahal dan murah di market itu seperti apa. Tapi karena di sini gua mau objektif aja, kita cek lagi dengan menggunakan Gann box. Tarik dari swing high sampai ketemu swing low-nya, dan di sini baru kita bisa melihat di mana fair value gap yang murah dan mahal. Nah, ini karena dia terlalu murah, berarti kita tidak perlu menggunakan ini ya. Kita nggak usah pakai ini lagi buat trading. Berarti kita silang dulu. Nah, sekarang nih sisa 2 nih ya. Ya udah, cap-cip-cup aja. Mana yang mau lu pakai buat trading? Bercanda guys, bercanda. Biar nggak kaku leher lu ya. Nah, yang kedua, kita pastikan fair value gap ini masih fresh, belum disentuh sama sekali oleh candle. Dari 2 fair value gap ini, mana yang kira-kira masih fresh dan belum disentuh? Iya, betul. Fair value gap yang kedua. Walaupun kita tahu ini adalah fair value gap yang paling mahal, tapi karena sudah disentuh oleh candle, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan fair value gap ini. Sudah semua? Kalau misalkan sudah bagus konfirmasinya nih ya, kalau misalkan keadaannya udah pas nih, ya udah kita tinggal sell. Stop loss-nya gue letakkan di swing high dan take profit gue lebihin sedikit dari swing low-nya karena tren masih bearish ya kan. Dan ya, kita hold. Oke, take profit pertama untuk durasi floatingnya itu 1 jam 30 menit ya. Lanjut lagi, kita lihat di sini tren masih bearish dan high time frame PD array juga masih jauh ya. Berarti kita masih boleh sell. Dan di sini kebetulan kita ketemu lagi dengan 2 fair value gap. Yang pertama di sini dan yang kedua itu ada di sini. Tapi bisa dilihat ya, fair value gap yang ini sudah ditembus oleh candle bullish engulfing. Bisa nggak kira-kira fair value gap ini digunakan? Ya tetap bisa, tapi high risk. Karena kalau kita lihat secara garis besar kan di sini market sedang bearish. Jadi kalau mau aman, fokus sell saja. Tapi karena di sini ada inversion fair value gap, gue akan coba scalping buy. Jadi trading plan gue nanti bakal seperti ini. Gue akan scalping buy di inversion fair value gap-nya. Begitu take profit, gue akan coba sell di bearish fair value gap ini. Ini double nih kita. Buy dapat, sell dapat nih. Atas bawah dapat kita pak. Kita lihat dulu. Oke, scalping buy masih tetap dapat. Kita lihat apakah fair value gap ini sepowerful itu. Sell here. Gua taruh SL-nya tepat di swing high dan take profitnya gua lebihin dari swing low-nya. Take profit dalam waktu 4 jam 45 menit. Oke, biar trading lu lebih mantep lagi, gua kasih contoh sekali lagi bagaimana cara trading menggunakan fair value gap. Chart masih sama, gua nggak geser-geser sama sekali ini ya. Pertama kita lihat dulu apakah sudah terjadi break of structure. Kalau sudah, kita checklist dulu break of structure-nya. Nah, setelah itu kita cari bearish fair value gap. Di sini ada fair value gap. Nah, ini juga fair value gap dan di sini ada inversion FVG lagi nih ya buat scalping buy. Oke, kita checklist dulu bearish fair value gap karena kita sudah mendapatkan FVG-nya. High time frame gimana?
Masih jauh kah HTF PDA? Kalau masih jauh, kita checklist lagi nih, sebagai tanda bahwa kita masih ada kesempatan untuk sell. Nah, sekarang ada 3 nih EVG-nya. Kita cek sama-sama. EVG yang pertama, ini memang EVG yang paling mahal. Tapi sayangnya sudah diisi oleh candle. Jadi kita coret yang pertama. Ya, kita nggak perlu lagi nih pakai EVG yang pertama. Nah, EVG yang kedua, ini masih fresh. Dan posisinya masih di EVG yang mahal. Kita pertahankan dulu yang ini ya. Dan EVG yang ketiga ini sudah ditembus dan harganya pun terlalu murah. Kalau kita jual di harga yang murah, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kita akan menahan floating loss untuk jangka waktu yang lama dan risk rewardnya pun juga kurang bagus. Lagian juga ini kan sudah ditembus ya dengan candle. Oke, berarti kesimpulannya di sini kita akan sell di bearish fair value gap. Seperti biasa, SL gue letakkan di swing high dan take profit 1 gue letakkan di inverse EVG-nya karena setelah candle menyentuh area ini, market bisa kembali lagi ke posisi entry kita tadi. Atau mungkin apesnya ya kena SL kita ya kan, dia kesapu terus dia turun lagi. Ya, it's okay, nggak apa-apa. At least kan di sini kita masih dapat take profit 1, jadi nggak rugi-rugi banget. Nah, untuk take profit 2-nya seperti biasa, kita lebihin di swing low-nya. Oke, di sini kita sudah running dan oke, TP1. Oke, take profit lagi dengan total durasi floating 8 jam. Anyway, friend, lu sadar nggak? Dari tadi, setiap pergerakan candle to candle pasti ada alasannya kan? Dari take profit kenapa di sini, kenapa stop loss-nya ada di sini, kenapa entry-nya di sini, semua ada alasannya. Walaupun keadaan market masih meragukan, apakah gua memaksakan untuk entry dengan feeling? Enggak kan? Jangan main feeling di market. Lu cari uang capek-capek, habisnya karena trading pakai feeling. Lucu kan? Harapan gue sih dengan terbitnya 3 series ICT ini nggak ada lagi tuh ceritanya trading with feeling. So terakhir, kalau menurut lu video ini sangat bermanfaat, bantu gue mengangkat channel Capital Crafting ini dengan like dan subscribe. Agar trader di luar sana yang masih bingung dengan cara tradingnya bisa merasakan manfaatnya juga. Terima kasih semuanya, kita akan ketemu lagi di series yang keempat.